There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, di video kali ini aku mau share lagi nih ke kalian tentang budgeting, tentang caraku mengatur keuangan dalam rumah tanggaku. Karena untuk beberapa bulan ini aku udah rubah metode ya. Karena kalau dari kemarinnya itu kan aku akumulasikan selama 1 bulan penghasilan suamiku itu, kemudian aku budgetkan itu untuk bulan depannya gitu. Nah, untuk 2 bulan terakhir ini aku mencoba metode lain karena aku ingin ada yang beda gitu ya, dan ingin memperbaiki keuangan aku gitu. Jadi siapa sih yang gak pengen kan ya memperbaiki keuangan agar lebih tertata, agar lebih baik gitulah pokoknya ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena jujur sih semenjak aku budgeting, keuangan aku jadi lebih tertata dan pengeluaran juga lebih terkontrol. Kemudian tabungan juga ada bedanya ya, antara tabungan utama, kemudian ada tabungan dana darurat gitu, ada tabungan untuk biaya pendidikan anak-anak gitu. Jadi ada pos-posnya masing-masing gitu loh. Dan ini aku mau kasih tahu ke kalian, ini hasil dari suamiku kerja di tanggal 31 kemarin ya. Jadi dapatnya itu 165.000. Biasanya aku tulis setiap harinya pemasukannya berapa gitu. Dan biasanya sih aku tabung juga di 100.000 per harinya ya. Cuman karena ini udah kekumpul, udah cukup untuk nabung. Ini sisanya mau aku masukin ke sinking fund ya, yang entah itu sinking fund versi mini maupun sinking fund versi besarnya gitu. Dan ini aku sisihkan juga untuk amal 5.000 setiap harinya ya. Jadi aku langsung lainkan gitu. Dan di sini sudah ada beberapa ya, karena kan biasanya itu untuk tabungan aku hanya budgetkan 2 juta ya di setiap bulannya gitu, karena kan mungkin sisanya itu untuk keperluan makan gitu, jadi dan kebutuhan lain gitulah pokoknya. Jadi hanya 20 hari saja aku menyisihkan 100.000 itu untuk tabungan yang sabar, kemudian tabungan utama gitu ya, kemudian hanya 100.000 untuk tabungan yang tabah atau kapan saja gitu. Nah, ini sudah aku pisahkan ya, ini mau aku taruh di sinking fund yang versi besarnya nanti, tapi nggak di video ini ya, mungkin di next video. Kemudian di sini sudah aku pisahkan juga untuk yang sinking fund versi kecilnya, versi mini gitu ya. Jadi karena kan agak beda ya, untuk yang sinking fund versi besarnya itu untuk kebutuhan yang memang nominalnya itu besar, dan untuk yang sinking fund versi mini ini memang dibutuhkan dan jatahnya tuh hanya kecil-kecil di bawah 500.000 gitu. Dan uang yang 165 tadi itu kan aku masukin amal 5.000 ya. Jadi sisanya ini aku tambahin ke uang yang sinking fund versi besarnya itu tadi 50.000. Kemudian aku ambil juga untuk challenge 20 ribuan ini 20 ribuannya ya, karena memang adanya 3. Dan sisanya ini aku masukin ke yang sinking fund versi mini. Di sini ada nominal 245.000 yang bakalan aku masukin ke sinking fund versi mini aku nanti ya. Sekali lagi nanti di next video aja ya, karena untuk di kali ini videonya sudah agak panjang durasinya.
Dan di sini untuk tabungan yang 20.000 juga akan aku update di next video juga. Dan ini aku masih kumpulin aja di toples kecil kayak gini, aku kumpulin untuk uang 20 ribuannya. Jujur sih teman-teman, semenjak aku nerapin budgeting itu aku kayak ketagihan menabung gitu loh ya. Walaupun sih awalnya itu aku masih ada minusnya, kemudian masih nggak tahu ya budget untuk ini berapa aja gitu ya. Tapi aku udah merasakan banget manfaatnya itu melakukan sinking fund gitu ya, kemudian menabung ya, membedakan antara tabungan utama sama tabungan dana darurat yang mungkin bakalan nanti kita pakai ketika kita butuh dana mendesak gitu. Mungkin bagi kalian yang ngikutin video aku dari awal bertanya-tanya kenapa sih Kak metodenya dirubah gitu, padahal dari kita ada yang terinspirasi gitu. Kemarin ada yang komen gitu sih, dengan cara mengatur keuangannya kakak gitu, dengan diakumulasikan 1 bulan kemudian dibudgetkan di setiap bulannya dengan pos-pos masing-masing gitu. Jadi sekali lagi di sini aku hanya ingin yang melakukan yang terbaik ya, mencoba yang terbaik lagi dari budgeting kemarin gitu. Aku nggak ini sih nggak munafik juga, hasil dari budgeting itu aku udah merasakan banyak banget manfaatnya. Dari aku bisa menabung, kemudian aku bisa mengontrol juga antara kebutuhan dan keinginan gitu ya. Jadi di sini aku hanya ingin memperbaiki gitu ya. Nanti kalau kan aku bisa membedakan nanti mana yang terbaik ya untuk keuangan rumah tanggaku gitu. Kalau misalnya ini nanti nggak berhasil gitu ya, intinya tabungannya ini lebih sedikit dari tabungan yang aku budgetkan kemarin. Jadi aku nanti akan mencari cara lain lagi gitu supaya keuanganku jadi lebih baik lagi gitu. Dan di sini aku mau catat juga ya pemasukannya di sini, karena kan kalau biasanya itu kalian yang gajinya bulanan itu kan kalian budgetkan di awal bulan ya gitu. Jadi kayak bulan Agustus kalian tulis pemasukannya berapa, kemudian kalian budgetkan untuk budget apa aja yang akan kita keluarkan di bulan ini gitu ya. Nah kalau kemarin aku kayak gitu, tapi sekarang aku rubah jadi penghasilan harian. Aku tulis dulu setiap hari pemasukan sama pengeluarannya berapa, kemudian aku catat di akhir bulan untuk evaluasi seperti ini gitu. Aku juga catat pemasukannya selama 1 bulan ini tuh berapa gitu ya. Oh ya teman-teman, di sini aku mau disclaimer juga. Di sini aku tulis pemasukan dan pengeluaranku, kemudian tabungan. Di sini tujuanku nggak ingin pamer ataupun ya teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada yang mungkin berpikiran kayak gitu. Ayo kita buang pikiran negatif ya teman-teman, kita berpikir positif, karena di sini aku hanya ingin sharing dan berbagi pengalaman aja tentang caraku mengatur keuangan. Yang aku share ini murni dari pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Di sini nggak ada yang aku buat-buat, di sini murni pemasukan, pengeluaran dan tabungan ini semuanya berdasarkan dengan keuanganku saat ini gitu. Dan di sini sudah aku catat ya pengeluaran di setiap harinya. Kemudian aku juga tandain pengeluaran itu untuk apa saja ya, misal kayak kebutuhan anak gitu. Kemudian untuk pengeluaran wajib yang seperti tukar uang 2.000-an itu untuk kembalian di pangkas, kemudian untuk listrik gitu. Untuk kebutuhan wajib lainnya lah, seperti kalau amal nggak aku tulis di sini ya gitu pengeluarannya, karena kalau untuk amal aku hanya budgetkan berapa sekian setiap harinya, kemudian untuk aku kasihkan ke siapa aku nggak tulis ya. Dan di sini juga aku sudah akumulasikan, aku sudah tulis catat gitu juga, bedain ya mana yang kebutuhan anak, kemudian untuk kasih orang tua, untuk jajan di setiap harinya gitu ya. Jadi nanti akan aku tulis di evaluasi di belakang ya. Jadi kalau misalkan kayak kemarin itu kan aku tulis di awal gitu ya untuk budgetnya apa saja, kayak misal diapers, belanja bulanan, belanja sehari-hari gitu, aku tulis di awal, aku budgetkan sekian gitu ya. Tapi kalau di sini aku aku evaluasinya di akhir bulan gitu ya. Jadi sebelum aku pindahin, aku tulis di buku besar di buku yang satunya ini, aku sudah coret-coret sebelumnya teman-teman. Jadi aku sudah berposisi
pusing-pusing ria dulu supaya aku tinggal salin-salin aja dan bener nggak sih, sinkron nggak sih antara pemasukan dan pengeluaran gitu. Jadi dan aku juga sudah pilih-pilih gitu, mana yang antara kebutuhan anak, kemudian dana darurat dan kebutuhan lainnya gitu, yang masuk kategori apa saja gitu. Jadi aku sudah coret-coret duluan antara kewajiban, kebutuhan sama tabungan gitu. Dan di sini untuk pemasukan di bulan Juli kemarin, kalian bisa lihat sendiri di sini ada 6.670.000 ya teman-teman. Karena di sini kan pemasukan suamiku di setiap harinya nggak sama ya, jadi tergantung rezeki juga dan jadi tergantung musim-musiman orang mau potong rambut juga sih ya. Kadang kan kayak mau sekolah gitu ya, mau ajaran baru gitu, biasanya banyak anak-anak yang sekolah habis liburan gitu kan potong rambut gitu. Kemudian kayak hari raya gitu, hampir hari raya biasanya banyak yang potong rambut gitu. Jadi nggak di setiap bulan atau nggak setiap hari tuh pangkas tuh rame, nggak gitu. Tapi kalau misalkan rame tiap hari sih alhamdulillah ya. Tapi ya pasti setiap usaha itu kan ada pasang surutnya juga ya. Jadi aku share kayak gini tuh, pemasukan di bulan ini tuh nggak selamanya tuh kayak gini gitu ya. Nanti misal bulan ini besar, bulan berikutnya agak kecil gitu ya. Jadi kayak naik turun gitulah. Pasti kalian tahu ya kalau yang namanya usaha setiap hari itu kan naik turun kayak gitu. Oh iya, kita kembali lagi ya ke video ini, udah ketinggalan ya teman-teman. Ini tadi ada kewajiban, yang pertama ada tukar 2.000-an, nominalnya itu 540.000 untuk bulan ini. Habisnya aku nuker ya teman-teman. Jadi kalau habis aku tuker misal kayak 100.000, 50.000 gitu. Jadi nggak aku langsung tuker di awal gitu, nggak. Kemudian ada amal, totalnya tuh 140.000 karena ada 28 hari suamiku kerja ya, nggak tahu ya kok 28 hari, nggak tahu sih, nominalnya tuh ada 140.000 tadi aku lihat. Oh iya, suamiku kan juga libur ya 3 hari karena bulan ini kan sampai 31 hari. Kemudian ada listrik dan pulsa kuota ya, itu juga termasuk kewajiban yang harus dikeluarkan di setiap bulannya. Jadi nominalnya ada 219.000. Kemudian ada kasih orang tua juga, itu nominalnya ada 250.000. Ini untuk nominal yang kasih orang tua ini sudah termasuk yang aku kasih ponakan ya teman-teman. Jadi aku jadiin satu aja sama yang kasih orang tua gitu, kayak kasih nenek gitu, kasih adik-adik gitu sih. Kemudian untuk kebutuhan di sini ada diapers dan pijat anak, ini nominalnya 198.000. Ini untuk diapers hanya belanja untuk diapersnya Humaira ya, karena kebetulan untuk diapersnya Arsaka ini masih banyak yang orang tilik gitu. Jadi hanya diapersnya Humaira. Kemarin aku beli 2 bol besar gitu. Kemudian untuk kebutuhan anak di sini banyak habisnya teman-teman, ada 546.000 karena kemarin kan ada beli lemari juga ya. Kalian bisa cek di video sebelumnya ya. Di sana aku ada unboxing lemari pakaian murah gitu. Jadi itu aku pakai juga dari uang yang suamiku kerja di setiap harinya, kemudian sama uangnya Arsaka sendiri yang hasilnya dikasih-kasih gitu. Kemudian ada kebutuhan pangkas, ada 120.000 itu untuk beli tisu. Kemarin ada semprotan barber gitu ya, semprotan potong rambut gitu. Kemudian ada kebutuhan sehari-hari, ada totalnya 699.000, jadi 700.000 kurang 1.000 aja gitu ya. Kemudian kemarin juga sempat belanja bulanan, habisnya 200.000, dan ada dana tak terduga juga 395.000 karena yang dana tak terduga ini untuk kebutuhan Arsaka selapanan kemarin ya, kayak biaya sound system gitu ya, kemudian beli rokok, beli air, dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk acara selapanan itu kayak cetak undangan gitu-gitulah pokoknya ya. Nah di sini juga ada kolom tabungan ya, berikutnya itu ada yang tabungan sabar atau tabungan utama yang udah aku jelaskan tadi. Di sini aku ngambil di setiap harinya itu 100.000 ya, kayak misalnya penghasilan suamiku hari ini dapatnya 200.000, 100.000 aku masukin tabungan utama
utama, kemudian sisanya itu untuk aku belanjakan di hari itu dan keesokan harinya atau dan seterusnya gitu. Jadi setiap harinya aku kayak gitu ngambilnya, cuman jatahnya untuk 1 bulan itu tabungan yang utama itu hanya 2 juta aja ya teman-teman. Kemudian untuk tabungan yang tabah atau tabungan yang kapan saja, ini untuk tabungan yang kebutuhan mendesak aja teman-teman. Jadi nggak terlalu aku prioritaskan juga. Di sini aku hanya nabung 100.000 saja. Jadi aku nominalnya untuk tabungan yang di setiap harinya aku isi 100.000 hanya 21 hari gitu, dari 28 hari kerja suamiku di bulan ini gitu ya. Kemudian ada biaya pendidikan anak-anak ya, misal bukan biaya kayak tabungan pendidikan. Di sini 300.000 ya per bulannya gitu. Anggaplah 10.000 per hari untuk jatahnya mereka sekolah nanti gitu. Dan di sini juga ada tabungan kalender karena bulan Juli kemarin itu kan sampai tanggal 31 ya. Jadi kan terkumpulnya itu biasanya 496.000, cuman aku genapkan aja jadi 500.000 biar hitungnya itu nanti lebih gampang gitu teman-teman, nggak ganjil-ganjil gitu. Kemudian juga ada tabungan 15.000 per hari. Di sini untuk 1 bulan ini kan ada tanggal sampai 31, jadi totalnya 465.000. Jadi untuk yang tabungan 15.000 per hari ini sebenarnya nggak masuk ke uang ngambil yang dari sini ya teman-teman. Jadi uang yang suamiku kasih ke aku itu sudah dipotong uang tabungan yang 15.000 per hari ini sama uang jatahnya suamiku gitu. Jadi yang 465.000 ini nggak ngambil dari total yang 6.670.000 ini teman-teman gitu. Nah di sini juga aku mau totalin untuk kewajiban ini berapa totalnya gitu ya, kemudian untuk kebutuhan berapa, dan untuk yang tabungan berapa gitu. Dan di sini untuk yang kewajiban totalnya ada 1.149.000. Kemudian untuk yang kebutuhan di sini ada 2.158.000 karena nominalnya kan ada yang ganjil, ada yang genap gitu ya teman-teman. Jadi sesuai dengan pengeluaran yang aku catat di buku catatan pengeluaran. Ya teman-teman, mungkin untuk tabungan di sini nominalnya lebih besar dari kebutuhan dan kewajiban ya teman-teman. Jadi karena memang aku mengupayakan sekarang lebih memprioritaskan untuk tabungan utama ya teman-teman, maupun tabungan sinking fund gitu, karena ada tujuan yang ingin aku capai banget gitu ya dalam waktu dekat ini gitu. Mungkin bagi kalian yang nonton videoku, entah itu tetangga atau teman ya, mungkin berpikiran ini banyak uangnya, dipinjam dikit nggak boleh, pinjam ini nggak boleh gitu ya. Memang sih ada beberapa orang yang aku batasi untuk pinjam uang ya gitu teman-teman, karena aku nggak mau ya aku diribetkan dengan uangku sendiri gitu, karena aku sudah pengalaman juga ya, mereka pinjam uang di saat aku juga butuh, aku tagih malah mereka marah-marah dan ujung-ujungnya tengkar gitu ya. Aku nggak mau kayak gitu lagi, aku nggak mau kejadian itu terulang lagi gitu. Jadi aku membatasi, aku memang benar-benar kasih orang yang memang benar-benar membutuhkan aja untuk pinjem gitu. Tapi selebihnya aku uangnya sih memang aku taruh di BMT ya, untuk tabungan yang nggak bisa aku ambil gitu. Jadi memang di rumah aku nggak pegang uang untuk dipinjamkan gitu ya. Jadi hanya ada dana darurat yang untuk pegangan aku ketika aku memang butuh dana mendesak gitu. Oh iya, kembali lagi ke video ini, totalnya semua dari keseluruhan kewajiban, kebutuhan dan tabungan ada 6.672.000, jadi kurang 2.000 aja. Tapi ini untuk beli lemari kemarin itu kan bukan ngambil uang dari sini juga ya teman-teman. Jadi ada sebagian juga yang ngambil dari sini tapi nggak ketulis gitu ya. Jadi bener sih, sinkron sudah aku tulis semuanya, sudah aku hitung-hitung di awal gitu. Jadi biar nggak pusing-pusing lagi gitu ya, udah bener semua pengeluaran dan pemasukan itu sama gitu. Nah ini aku mau keluarin tabungan kalender ya teman-teman untuk challenge di bulan Juli kemarin ini kan ada tanggal sampai 31, ini sudah aku keluarin, nominalnya ada 500.000 dan aku ini sudah mau tuker ya ke uang 100 ribuan gitu biar lebih cepet aja ya
dan biar lebih ringkes gitu maksudnya. Tadi itu udah aku sulap juga biar lebih cepet gitu ya. Dan di sini aku jadiin satu sama tabungan kalender yang lainnya. Alhamdulillah sudah di separuh perjalanan ya teman-teman hasilnya ini. Dan semangat, sisa berapa bulan lagi ya menuju goal ya. Jadi nggak sabar juga sih sebenarnya. Tabungan ini rencananya sih mau aku buat tambahin jadi kumpulin sama tabungan utama ya, atau aku cicil untuk beli kebutuhan bukan kebutuhan apa ya, kayak tabungan bangunan gitu ya, perlengkapan bangunan gitu, bahan bangunan gitu. Dan di sini juga aku tulis 500.000, kemudian aku contreng sisa kurang lebih 5 bulan lagi untuk aku menuju goal ya teman-teman. Ya doain ya semoga semuanya lancar sesuai dengan prediksi. Dan di sini juga aku mau tempelin yang untuk label bulan Agustus di bulan ini gitu. Nanti tinggal aku coret-coret sesuai tanggalnya ketika aku mau isi. Ya mungkin sampai di sini aja ya teman-teman videonya. Dan untuk video sinking fun, entah itu sinking fun versi mini maupun besarnya, nanti akan aku bahas di next video aja ya teman-teman. Semoga teman-teman suka ya sama videonya, meskipun videonya ya ala kadarnya seperti ini. Maklum saya hanya IRT yang mencoba produktif ya di sela-sela kesibukan mengurus anak 2 ya teman-teman. Oke, see you di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.